Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah Bioteknologi Pangan. Pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya saya membahas mengenai apa sih bioteknologi itu dan juga contohnya itu fermentasi. Kali ini saya akan membahas lebih dalam yaitu mengenai mikroorganismenya sendiri. Oke, sebelum saya mulai materinya seperti biasa, saya akan memberikan satu video singkat mengenai mikroorganisme. Jadi apa sih mikroorganisme itu? Mari kita lihat dari video singkat ini, di mana sumbernya dari View School YouTube channel. Oke, mari kita lihat dulu saja ya. Would you be surprised to hear that over 60% of life on Earth is so small that it can only be seen with a microscope? We call all of these little things microbes or microorganisms. There is estimated to be about 2 to 3 billion different species of these little guys. And the best thing? We can't live without them. Oxygen to breathe, food to eat. Thank you, microbes. They generate oxygen in the atmosphere and they fix nitrogen in our soils so that plants can grow, forming the base of our food chains. In this video, we're going to look at a few of them and what they do, both good and bad. Microorganisms divide into 6 main groups. Can you fill in the missing letters to work out what they are? Pause the video and have a think. Did you get them all? Protozoa are made up of a single cell. They are usually found in water bodies and soil and make up the backbone of many food webs by providing nutrients for other organisms to grow. I'm sure you've all come across fungi before. Those mushrooms on your pizza? Those are obviously big enough to see, but there are also many types of fungi that are too small to be seen by a naked eye, like some yeasts and molds. In fact, we have yeasts to thank for bread that rises and fermenting in some alcohol. On the downside, there are many types of fungi that cause diseases, like yeast infections in your body. Bacteria. These generally have a bad reputation, but it's actually rather unfair. Yes, some of them can be harmful, but lots of bacteria species are actually extremely beneficial. We have about 100 billion bacterial cells living on our skin alone, and many more inside our digestive system. Smelly armpits? The odour is actually being produced by the bacteria that live there. We've spent the last 50 years trying to kill all bacteria, but we're now starting to understand more about good bacteria and the benefits they bring. They can help boost our immune system and aid digestion. Some bacterial species are even being investigated as producers of insulin to potentially replace insulin shots in the future. Are you a cheese lover? Thank bacteria. They are used in making cheese and yogurt. Bacteria are also used to create biogas in an anaerobic digesters, so they're providing us with a much greater alternative for fossil fuels. Fertile soils. Thank you, bacteria. Plants need nitrogen to grow, but how does the nitrogen get into the soil? Of course, the answer is bacteria. They carry out a process called nitrogen fixation. So what are the limits to these wonderful microorganisms? Viruses, another word that makes us all think of bad things, but this time it's more fair than with bacteria. Maybe in the future, viruses will have some beneficial uses. I'll discuss in a little more detail at the end. The suspense, it's worth waiting for. Algae are another set of essential microbes occupying the bottom of the food chain. They are photosynthetic, meaning they take energy from the sun and release oxygen into the environment. Pretty important, as it means we can breathe and survive. They use the energy to produce carbohydrates, which form the base of many food chains. I bet you didn't know that algae-based ingredients also pop up in ice creams, salad dressings, drinks, lipsticks and toothpastes. 7 billion people, trillions of animals. How come the world isn't just one huge pile of dung? Of course, it's a wonderful community of microorganisms coming to the rescue. Microbes, mostly bacteria and fungi, carry out decomposition, which is the breakdown of organic matter, like dead organisms and material waste, into simpler substances which are then recycled back into the soil. The best news of all, microbes aren't limited to organic matter. They can eat almost anything: toxic waste, plastic,
saving us from living on one huge dung pile. And I've even saved the best for last. Microbes could be the answer to our antibiotic crisis. They could be used to produce new antibiotics that are powerful enough to kill even the worst superbugs. In the past 50 years, all new antibiotics have come from bacteria living in the soil, pretty much in your backyard. Or maybe they'll replace antibiotics altogether. Scientists are trying to find ways to use viruses to kill bad bacteria instead of using antibiotics. I said earlier we might yet find wonderful uses for viruses. So there we have the wonderful world of microbes. We absolutely could not survive without them. Yes, some do cause disease and illness, but they can also cure disease, produce oxygen, energy, and food. Please like and share our videos with your friends. If you have any questions that you want help with, just comment below. Oke, kira-kira seperti itu ya, singkatnya mengenai mikroorganisme dan juga jenis-jenisnya secara general. Nah, kembali ke materi, yaitu apa sih mikroorganisme atau disingkat mikroba? Jadi kalau dari video tadi bisa dilihat bahwa itu adalah organisme yang berukuran sangat kecil, yaitu ukurannya kurang dari 1 mm dan tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Kalau di video tadi ada 6, tapi saya fokus ke 3 jenis, yaitu terdiri dari virus seperti yang ini, lalu bakteri ini, dan jamur. Utamanya adalah untuk mikroba ini adalah 3 ini, virus, bakteri, dan jamur. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu virus. Apa sih virus itu? Itu adalah mikroba yang strukturnya hanya terdiri dari protein selubung dan kapsid, serta informasi genetik. Ini yang pentingnya, intinya dari virus ada informasi genetiknya, apakah itu DNA atau RNA. Lalu virus itu bisa menginfeksi sel hidup dan juga cepat untuk bermutasi. Tapi virus juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap suhu tinggi, standar seperti itu. Jadi contoh seperti di gambar ini kanan adalah contoh dari struktur virus influenza, di mana di paling dalamnya ada informasi genetik berupa RNA atau dalam hal ini adalah nukleoprotein yang dibungkus dalam suatu kapsid, yang dibungkus lagi dalam suatu kapsul lemak, dan juga memiliki neuraminidase dan juga hemaglutinin yang digunakan untuk menempel kepada sel targetnya. Itu kira-kira yang bisa membuat virus dapat menempel ke sel target dan mereplikasikan dan menyebarkan informasi genetiknya ke sel target tersebut, sehingga sel target juga akan mengalami yang namanya influenza. Itu kira-kira mengenai virus ya secara garis besarnya. Next adalah bakteri. Jadi bakteri adalah organisme prokaryotik atau yang memiliki sel yang sederhana yang memiliki organel di sitoplasmanya. Dan bakteri ini memiliki beberapa bentuk, yaitu yang bulat atau kokus, seperti di gambar ini adalah bakteri tipe kokus ya. Lalu tipe batang atau bacillus, dan terakhir adalah tipe yang berbentuk spiral atau spirillum. Sedangkan berdasarkan struktur membrannya, bakteri ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Apa itu gram positif dan gram negatif? Jadi kalau gram positif itu dia punya dinding sel yang lebih tebal dan terdiri dari peptidoglikan yang berfungsi untuk sebagai penghalang dan memberikan kekuatan dinding sel yang lebih banyak dibandingkan bakteri gram negatif. Selain itu juga bakteri ini memiliki lapisan polisakarida tambahan di atas dinding sel yang disebut kapsul gitu. Bakteri gram positif itu biasanya berwarna ungu atau biru pada hasil pewarnaan gram karena dindingnya itu menyerap kristal violet. Sedangkan bakteri gram negatif itu memiliki dinding sel yang lebih tipis dibandingkan bakteri gram positif, terdiri dari lapisan peptidoglikan yang lebih sedikit juga gitu. Bakteri ini memiliki lapisan lipopolisakarida atau LPS di luar dinding sel yang bisa menjadi toksik bagi manusia atau beracun jika bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Bakteri gram negatif umumnya berwarna merah atau pink pada hasil pewarnaan gram karena dinding sel mereka tidak dapat menyerap kristal violet dengan baik, sehingga terlihat lebih transparan dan muncul warna merah setelah dicelupkan dalam pewarnaan lanjutan gitu. Kira-kira itulah bedanya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Berikutnya adalah jamur atau fungi. Jadi jamur ini adalah mikroba yang memiliki struktur makroskopis yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi beda dengan yang lainnya, kalau jamur kalau sudah banyak itu bisa kita lihat langsung dengan mata telanjang. Contohnya jamur pada kaki kita gitu, atau misalnya jamur yang biasa kita makan di pizza kalau lihat dari situ ya. Jadi di video barusan, beberapa jamur memiliki struktur hifa
yang berkumpul membentuk struktur makroskopis. Jadi yang kita lihat di dengan mata telanjang itu adalah struktur hifa ini. Hifa itu apa sih? Jadi hifa itu adalah struktur utama yang membentuk tubuh utama jamur yang terdiri dari serangkaian benang-benang yang tipis yang disebut filamen. Setiap hifa itu terdiri dari satu sel atau beberapa sel yang berdinding tipis dan biasanya tidak mengandung klorofil. Hifa ini bisa tumbuh ke berbagai arah dan juga bercabang-cabang untuk membentuk jaringan jamur yang cukup kompleks, sehingga pada akhirnya membentuk makroskopis dan bisa dilihat oleh mata kita secara langsung. Jamur ini merupakan organisme eukariotik atau yang selnya kompleks ya, beda dengan yang bakteri tadi yang prokariotik. Dan jamur ini tumbuh cepat pada kondisi lingkungan yang lembab. Oke, next adalah aplikasi mikroba di bioteknologi. Ini saya bagi menjadi 2 slide karena jadi apa sih aplikasinya mikroba ini atau kenapa mikroba ini digunakan pada bioteknologi? Jadi karena mikroba ini memiliki beberapa keunggulan. Yang paling utama atau yang paling alasan utama kenapa kita menggunakan mikroba ini itu adalah karena mikroba cepat tumbuhnya dan juga berkembang biak. Bisa dilihat di tabel ini ya, perbandingan antara waktu yang dibutuhkan untuk double biomass, atau dalam hal ini double biomass ini adalah peristiwa di mana populasi bakteri mengalami pembelahan sel secara eksponensial, sehingga jumlah sel bakteri itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Bakteri dan juga ragi itu hanya membutuhkan 20-120 menit. Itu jauh lebih cepat dibandingkan misalnya mold dan algae, lumut dan alga ya, itu butuh 2-6 jam. Lalu rumput-rumputan 1-2 minggu. Ayam 2-4 minggu. Babi 4-6 minggu. Lalu ini ada cattle juga, itu 1-2 minggu. Terakhir adalah manusia, itu paling lama. Itu butuh 3-6 bulan untuk berkembangnya, untuk mereplikasinya double biomass ini gitu. Cattle ini ternak ya, by the way, ya. Itu yang utamanya. Lalu berikutnya, kenapa kita menggunakan mikroba di bioteknologi? Karena ada juga keunggulan lainnya, yaitu produk akhirnya itu jumlahnya banyak. Jadi karena double biomassnya itu cepat, akhirnya karena cepat berkembang biak dan membelah dirinya, sehingga produk akhir yang dihasilkan pun jumlahnya banyak dan bisa dilakukan berkali-kali. Itulah kenapa menggunakan mikroba ini, karena efisien gitu, bisa digunakan berkali-kali mikroba yang sama itu. Dan terakhir, mikroba itu masuk sejenis hewan, tapi mikroba itu terlepas dari isu animal welfare atau kesejahteraan hewan. Jadi isu animal welfare ini berkaitan dengan kesejahteraan hewan, utamanya bagaimana manusia memperlakukan mereka gitu. Ini biasanya mencakup semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan baik fisik dan mental hewan, termasuk misalnya tempat tinggalnya, pangannya, lalu pengobatan dan perawatan kesehatannya, perlindungan dari rasa sakit, kecemasan dan stres, serta pemenuhan kebutuhan sosial dan psikologis mereka gitu. Nah, bakteri itu nggak masuk ke dalam animal welfare ini. Jadi bebas kita ya, secara etik sebenarnya nggak bebas juga, tapi intinya kita mau modifikasi atau gunakan seperti apapun, dia tidak akan masuk ke isu animal welfare ini, nggak terikat dengan aturan kesejahteraan hewan. Kira-kira seperti itu simpelnya. Oke, next. Jadi ada beberapa bidang-bidang bioteknologi yang menggunakan mikroba ini, utamanya ada di pangan, ada di kedokteran atau kesehatan, dan juga untuk lingkungan. Yang pangan bisa untuk fermentasi, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, utamanya misalnya fermentasi untuk anggur, kecap, keju, lalu juga menggunakan enzim pada makanan, asam amino, dan vitamin. Untuk kedokteran, bakteri bisa digunakan untuk membuat vaksin, hormon, antibiotik, dan terapi gen. Untuk lingkungan, bakteri mikroba ini bisa digunakan sebagai bioremediasi, pengolahan limbah air, bioleaching, dan pemisahan tanah. Di sini saya fokus ke pangannya ini ya, sesuai dengan mata kuliahnya, bioteknologi pangan. Oke. Next, ini adalah beberapa contoh mikroba yang digunakan dalam bioteknologi pangan. Contohnya, Acetobacter aceti, itu adalah bakteri yang digunakan untuk memproduksi cuka dan coklat. Lalu Acetobacter cerevisiae, itu adalah bakteri yang digunakan untuk produksi bir. Lalu Lactobacillus casei,
itu adalah bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt. Lalu yang berikutnya Penicillium chrysogenum. Ini adalah fungi yang biasa digunakan untuk produksi keju atau cheese. Terakhir adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Itu adalah fungi yang digunakan untuk produksi roti. Bisa dilihat ini adalah produk-produk yang sering kita lihat atau sering kita makan ya, atau mungkin kecuali bir, yang ternyata untuk membuatnya ini dibutuhkan bakteri gitu, atau mikroba. Oke. Berikutnya adalah terakhir, ini adalah beberapa keuntungan menggunakan mikroba dalam produksi atau industri pangan. Jadi, apabila kita menggunakan mikroba, makanan yang dihasilkan itu akan memiliki nilai gizi yang lebih baik, utamanya protein. Lalu, selain itu juga dengan menggunakan mikroba, kita akan menghasilkan produk dengan rasa yang lebih baik juga. Lalu juga produknya, nilai jualnya otomatis lebih tinggi karena gizinya lebih baik, rasanya lebih baik, otomatis bisa kita jual dengan harga lebih tinggi dibandingkan produk makanan yang tidak menggunakan mikroba gitu. Lalu selain itu juga karena misalnya yang menggunakan fermentasi, makanan yang dihasilkan itu bisa lebih tahan lama dibanding dari pembusukan karena menggunakan mikroba ini. Karena secara harfiah fermentasi itu kan pembusukan ya, jadi otomatis ya tahan dari busuk juga karena sudah busuk duluan, tapi tetap aman untuk dimakan sesuai dari tingkat fermentasinya. Dan utamanya produk dengan menggunakan bakteri atau mikroba itu biaya produksinya lebih rendah, jadi lebih low cost dibandingkan produk pangan lainnya gitu. Ini kira-kira beberapa alasan kenapa kita menggunakan mikroba dalam produksi atau industri pangan, terutama dalam bioteknologi pangan ini gitu. Oke. Kira-kira seperti itu untuk materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.